Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi cuplikan video dari Kiai Idrus Romli ketika ceramah di Riau. Karena memang sepertinya beliau ini cukup akrab dengan para ustadz kalangan aswaja yang ada di Riau. Dan siapa saja mereka, insya Allah kita semua paham lah ya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Arnold, dan banyak lagi lah ya. Di Riau mereka ini sering membahas, mengorek-ngorek dan mempertanyakan tentang pemahaman yang mereka sebut dengan Wahabi. Padahal di sana itu gudangnya para ustadz yang mereka sebut Wahabi. Kalau mereka mau bertanya sebenarnya tinggal mendatangi saja langsung. Di sana ada Ustadz Maududi, ada Ustadz Dasman Yahya Ma'ali, ada Ustadz Abu Zubair dan lain-lain. Seperti contoh, ya, ini ada Ustadz Arnold Dinar yang di dalam videonya menanyakan siapa imam panutan Wahabi ini sebenarnya. Karena selama ini kata dia, orang-orang Wahabi ini tidak ada yang berani terang-terangan mengakui siapa imam mereka. Ya, coba kita simak videonya. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Jadi orang-orang yang dimaksud oleh Ustadz Arnold Dinar itu siapa? Orang-orangnya itu siapa? Coba kasih tahu buktinya. Kalau nggak ada bukti, maka itu namanya omong doang, omong kosong. Ya, kalau antum tanya masalah imam yang menjadi rujukan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, ya, itu imamnya imam siapa? Maka jawabannya adalah semua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi rujukan orang-orang yang kalian sebut Salafi Wahabi. Imam madhab yang 4 semuanya dijadikan rujukan. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut oleh kalian Salafi Wahabi, kami tidak fanatik kepada satu imam saja. Kami tidak fanatik madhabiyah. Jangankan para imam, ketika dari kalangan ulama aswaja menyampaikan kebenaran, ya, yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil pendapatnya. Kita satu suara, satu pendapat. Sebagai contoh, simak cuplikan video ini. Kiai, bagaimana hukumnya menyuguhkan sesajen di gunung, di laut, atau di tempat lain menurut pandangan Islam? Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kan pendiri NU. Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab, gitu ya. Lah, di dalam kitab itu dikatakan min asbabir riddah, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker, ya tadi itu sajen, atau untuk makhluk halus atau jin. Itu menurut gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad. Kalau yang melakukan orang Islam, naudzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini
Tidak boleh, haram. Demikian juga ada fatwa dari hasil Muktamar NU yang kelima. Itu di Pekalongan. Ya. Tahunnya sekitar pelaksananya 1930-an. Itu dikatakan sesajen hukumnya haram. Sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen yang mungkar. Kalau mungkar, ya harus ada nahi mungkar. Tidak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar. Bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung. Kasihan ini pribumi. Kasihan. Ini melanggar Muktamar NU dan juga melanggar apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat, yang itu adalah guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, itu Kiai Lutfi Basori, ulama dari kalangan Aswaja. Ketika menyampaikan pendapat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, masalah sajen itu haram, maka kita sependapat. Dan pendapat beliau kita ambil. Adapun Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, mereka semuanya itu hanyalah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan risalah-risalah agama yang berasal dari ulama-ulama sebelum mereka. Dan kemudian seperti itu bersambung ke guru-guru mereka, sampai kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus soleh, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau kemudian ternyata ada pendapat yang mereka sampaikan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Tidak serta-merta mentang-mentang itu adalah ulama yang dijadikan rujukan, kemudian menganggap bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, semuanya benar. Tidak. Dan sebenarnya yang seperti ini sama juga dengan kalian yang mengaku Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku berimamkan dengan Imam Syafi'i. Hanya kalian saja yang tidak sadar. Kalian merasa kalian ini betul-betul Aswaja, betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti satu imam yang jelas, imamnya Imam Asy-Syafi'i. Padahal banyak amalan kalian yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada sumbernya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Malah ada amalan-amalan yang kalian amalkan yang asalnya hanya dari dongengan para sufi, dari mimpi-mimpi orang sufi. Banyak, tidak usah disebut satu persatu. Kemudian yang paling banyak melanggar syariat Islam, meninggalkan sunnah, itu dari kalangan siapa? Itu saja, silakan jawab sendiri. Kemudian mengaku imamnya Imam Syafi'i. Padahal pendapat-pendapat Imam Syafi'i banyak kalian tinggalkan. Kalian lebih memilih pendapat imam yang lain yang sesuai dengan akal, hawa nafsu, dan perasaan kalian. Dan saran kami, kalau memang mau bertanya betul seperti apa yang antum ucapkan, silahkan datang kepada para ustadz yang keberadaannya dekat dengan kalian di Pekanbaru. Insya Allah kalian akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa besar. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Makanya saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Tidak ada satu madzhab pun yang dia pakai. Madzhab Syafi'i enggak, madzhab Hambali enggak, madzhab Hanafi enggak, madzhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madzhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madzhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa.